Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang memahami kondisi wilayah dan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama adalah letak wilayah Indonesia. Letak Indonesia dibedakan menjadi beberapa letak, yaitu letak astronomis dapat diartikan sebagai letak wilayah secara tepat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Batas wilayah Indonesia secara absolut di bagian sebelah utara berbatasan dengan Pulau W, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Dana, selatan Pulau Rote, sebelah paling timur berbatasan dengan Kota Merauke, dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sabang. Akibat dari adanya letak astronomis Indonesia membawa pengaruh bagi wilayah Indonesia, di antaranya yaitu Indonesia memiliki iklim tropis, yang kedua yaitu pembagian 3 daerah waktu, BIP, daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, WITA meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan pulau kecil di sekitarnya. Yang terakhir adalah WIT, meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau kecil di sekitarnya. Letak geografis Indonesia. Letak geografis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Australia dan benua Asia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pengaruh positif letak geografis Indonesia yang demikian menyebabkan Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai, sehingga sangat menguntungkan terutama pemasukan devisa negara. Yang kedua yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudera, membantu dalam mengembangkan destinasi wisata, memudahkan dalam menyebarkan ragam budaya Indonesia, akulturasi budaya, dan modernisasi. Pengaruh negatif letak geografis Indonesia yang pertama yaitu persaingan global yang cukup sulit dikendalikan, eksplorasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Ketiga, munculnya pasar gelap sebagai akibat dari jalur perdagangan lintas internasional. Yang keempat adalah semakin konsumtif terhadap barang-barang produk asing. Yang kelima yaitu banyak budaya barat yang perlahan menggeser budaya lokal. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuannya yang ada pada kulit buminya. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Yang kedua yaitu sering terjadinya gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik, kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Indonesia juga merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu sebelah utara berbatasan dengan lempeng Asia dan perluasannya ke arah selatan tenggelam di dalam permukaan laut yang dikenal dengan paparan Sunda. Bagian barat dan selatan dibatasi oleh benua Gondwana atau lempeng Indo-Australia, atau bisa kita sebut dengan paparan Sahul. Bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik atau disebut dengan lempeng dasar Samudra Pasifik yang meluas ke arah barat daya. Selain itu juga terdapat subduksi lempeng laut Filipina. Luas Indonesia secara keseluruhan adalah 5.193.252 km persegi. Pengaruh luas Indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi UNCLOS 3 tahun 1982 pada pasal 46 bahwa negara kepulauan merupakan suatu negara yang secara keseluruhan terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua adalah Nusantara. Nusantara merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah maritim. Maritim adalah negara
yang berada dalam kawasan atau teritorial laut yang sangat luas, memiliki banyak pulau, dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan, dan sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan. Selanjutnya yaitu batas teritorial Indonesia. Batas teritorial Indonesia dibedakan menjadi 3 tahapan perubahan, yaitu yang pertama yaitu deklarasi Juanda, mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, namun harus menjadi alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional terkenal dengan sebutan wawasan Nusantara. Deklarasi ini membatasi wilayah laut menjadi 12 mil dari batas pulau terluar Indonesia. Yang kedua yaitu berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Negara telah menyetujui konvensi yang diusulkan oleh Indonesia mengenai ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan prinsip kepulauan. Zona laut teritorial garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar pantai ke arah laut lepas. Zona landas kontinen. Batas landas kontinen ini diukur dari dasar paling jauh 200 mil laut. ZEE. ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka. Yang ketiga yaitu batas udara teritorial. Batas udara teritorial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batas wilayah udara horizontal dan batas wilayah udara vertikal. Yang pertama yaitu batas wilayah udara secara horizontal. Batas kedaulatan wilayah udara ini adalah sama dengan luas negara, sedangkan untuk negara berpantai batas wilayahnya ditambah dengan 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Yang kedua yaitu batas wilayah udara secara vertikal. Batas wilayah udara ini menjadi persoalan. Hal tersebut karena belum adanya hukum umum dan internasional yang mengaturnya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia baik di daratan maupun lautan sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi yang terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Samudra Indo-Australia. Ketiga lempeng tersebut saling bertuburkan dan membentuk topografi yang beraneka ragam, mulai dari pegunungan sampai dataran rendah. Karakteristik wilayah daratan Indonesia. Karakteristik topografi daratan terjadi karena adanya tumbukan lempeng. Akibat hasil tumbukan lempeng tersebut diantaranya adalah adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua yaitu membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera, seperti Pulau Simoole, Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut seperti Pegunungan Jaya Wijaya di Papua, Maros di Sulawesi Selatan, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan Padalarang di Jawa Barat. Membentuk jalur-jalur patahan yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi, zona tumbukan lempeng tektonik yang membentuk jalur gunung aktif. Selanjutnya yaitu bentuk wilayah daratan Indonesia berupa daratan rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, atau di dataran ini banyak aktivitas yang dominan adalah aktivitas pemukiman dan pertanian. Yang kedua yaitu dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di pegunungan atau dikelilingi oleh gunung, sehingga udara di dataran ini sangat sejuk dan segar. Yang ketiga yaitu gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya menjulang tinggi dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, penampakan alam di wilayah perairan Indonesia. Perairan merupakan tempat di permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tergenang oleh air, baik air tawar, air payau, maupun air laut. Merupakan mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air
tersebut terbentuk secara alami atau buatan. Penampakan alamnya yaitu laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam, menggenangi dan membagi daratan atas benua maupun pulau. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari daratan tinggi menuju daratan rendah dan bermuara di laut. Yang ketiga yaitu danau. Danau merupakan bagian dari cekungan di permukaan bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air karena merupakan bagian yang lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya. Yang keempat yaitu rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air, biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Yang kelima yaitu teluk. Teluk adalah sebuah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Yang keenam adalah selat. Selat merupakan perairan sempit yang berada di antara dua pulau, kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Perhatikan peta konsep berikut. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masa lalu dan setelah Indonesia merdeka. Pada masa lalu, pengaruh terdapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh posisi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit terhadap kejayaan pelayanan perdagangan. Yang kedua yaitu jalur pelayaran bangsa kolonial. Yang kedua yaitu setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka terdiri dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai dengan saat ini. Selanjutnya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan pada masa lalu. Jalur perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Pada mulanya masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani, namun karena perdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Perkembangan perdagangan didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari India ke Cina atau dari Cina ke Indonesia singgah dulu di Sriwijaya. Begitu juga pada pedagang yang akan ke Cina. Para pedagang melakukan bongkar muatan barang dagang di Sriwijaya. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Jawa. Pelayaran bangsa kolonial terbagi menjadi tiga, yaitu terdapat 3 bangsa yang membuat pelayaran, diantaranya yaitu bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Pada PowerPoint sudah dijelaskan bahwa terdapat tanda-tanda atau rute perjalanan dari ketiga bangsa tersebut. Seperti merah itu bangsa Portugis, biru itu Belanda, dan hitam adalah bangsa Spanyol. Era reformasi pada pemerintahan B.J. Habibie. Pada era ini dicetuskan Deklarasi Bunaken. Deklarasi ini menghasilkan 2 pokok bahasan, yaitu kesadaran kondisi geografis Indonesia dan potensi kelautan. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada era ini, masalah kelautan di Indonesia menjadi perhatian yang lebih. Hal tersebut dapat dilihat dengan perhatian pemerintah membentuk Departemen Eksplorasi Laut. Departemen ini seiring dengan waktu berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masa pemerintahan Megawati. Pada era ini didirikan Seruan Sunda Kelapa. Seruan ini mengajak seluruh bangsa Indonesia bekerja sama untuk membangun kelautan maritim. Masa pemerintahan SBY. Pada pemerintahan ini Indonesia mengadakan konferensi internasional yaitu World Ocean Conference. Momentum ini dihadiri 423 delegasi dari berbagai negara. Dari konferensi ini menghasilkan deklarasi kelautan Manado yang memuat menyelamatkan planet bumi dan kelangsungan generasi penerus di masa yang akan datang, menyelamatkan keanekaragam sumber daya hayati laut dunia, utamanya ikan dan terumbu karang. Masa pemerintahan Jokowi sampai dengan sekarang. Pada masa ini, pembangunan sektor laut dikenal dengan Poros Maritim atau Checkpoint Indonesia.
Checkpoint Indonesia titik terluar distribusi minyak untuk melakukan pembatasan kapasitas penyebaran untuk menjaga ketersediaan minyak. 4 checkpoint yang ada di Indonesia terdapat di slide. Yang pertama yaitu Selat Malaka antara daratan Asia dan Pulau Sumatera, yang kedua adalah Selat Lombok antara Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat, yang ketiga Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang keempat adalah Selat Ombay Wetar antara Pulau Alor dan daratan Sunda Kecil. Potensi sumber daya kelautan Indonesia merupakan kemampuan sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Perikanan, mangrove. Untuk perikanan, produksi seperti terlihat dalam slide ini merupakan contoh dari potensi sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama itu produksi perikanan nasional. Yang kedua adalah mangrove. Yang ketiga, padang lamun. Yang keempat adalah terumbu karang. Yang kelima yaitu energi dan sumber daya mineral. Yang selanjutnya adalah transportasi laut. Konsep poros maritim memiliki 5 pilar, yaitu mengembalikan budaya maritim, ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya maritim, infrastruktur, diplomasi maritim, dan penjaminan pertahanan dan keamanan. Dari kelima pilar ini, pertahanan maritim lebih tajam jika diterjemahkan sebagai kedaulatan laut, merupakan syarat mutlak agar NKRI bisa menjadi poros maritim dunia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembangunan tol laut yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, diantaranya memperlancar arus barang dan penumpang, menurunkan high cost ekonomi, meningkatkan industri, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produksi masih memerlukan kerja keras dan keseriusan pemerintah. Terlebih khusus tanggung jawab Kemenko Maritim dan Sumber Daya bersama kementerian terkait dalam mendukung terwujudnya pembangunan tol laut Indonesia. Olehnya itu, pemerintah memandang kebutuhan untuk mewujudkan program tol laut sudah menjadi urgensi. Bila tidak segera diwujudkan, upaya meningkatkan efisien di bidang pengangkutan logistik akan semakin sulit dicapai. Dampaknya, laju pertumbuhan ekonomi terhambat, pemerataan pembangunan terkendala, dan pencapaian kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia terancam. Sejalan dengan itu, rencana pemerintah akan membangun tol laut atau sistem logistik kelautan di 24 pelabuhan, seperti yang terdapat di dalam slide. Terdiri dari 9 pelabuhan hubung dan 15 pelabuhan feeder untuk memperlancar konektivitas dan memperkuat jaringan logistik antar negara dan antar pulau yang telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan target yang ingin dicapai diantaranya yaitu yang pertama adalah sistem transportasi laut yang mampu menurunkan biaya logistik nasional di bawah 24,5% terhadap PDB. Yang kedua yaitu mampu menumbuhkan armada pelayaran nasional dari 10% menjadi 30%. Yang ketiga yaitu mampu meremajakan kapal nasional atau kapal tua dari 70% menjadi 50%. Yang keempat yaitu mampu mengurangi waktu pelayaran pelabuhan atau dwelling time pada pelabuhan untuk pelabuhan utama dari 6-7 hari menjadi 3-4 hari. Mampu meningkatkan pertumbuhan signifikan di luar Pulau Jawa. Rancangan arsitektur tol laut ini merupakan salah satu rencana pada masa pemerintahan Bapak Presiden sekarang, yaitu Bapak Presiden Jokowi, untuk menjadikan Indonesia sebagai
menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, kita akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.